Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Di video kali ini, gue bakal nyeritain alur cerita dari film The Silent. Film ini menceritakan tentang sebuah makhluk purba yang muncul dari dalam gua yang sudah tertutup selama jutaan tahun. Dan para makhluk purba itu membunuh semua orang yang membuat suara. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar gue makin semangat dalam buat konten. Dan semoga yang klik tombol subscribe selalu diberikan kesehatan. Oke semuanya, langsung saja ke alur cerita lengkapnya. Keep him quiet. Keep him quiet. Shut him up! Film diawali dengan dua orang ilmuwan yang sedang menggali di dalam gua. Setelah berhasil masuk ke dalam gua tersebut, beberapa saat kemudian muncul banyak makhluk bersayap yang langsung menyerang mereka berdua dan keluar dari gua itu. Dan inilah The Silent. Kemudian scene berlanjut dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Ellie. Ellie memiliki gangguan pendengaran sejak 3 tahun yang lalu karena suatu kecelakaan yang membuat kakeknya meninggal. Dan seringkali ia juga dibully oleh orang-orang di sekitarnya. Look at me, everyone. I can read lips. Tapi ada satu orang remaja yang baik kepadanya, dan orang itu bernama Rob. Mereka mengobrol tanpa kesulitan, karena Rob juga bisa bahasa isyarat. Di sisi lain, ada 3 orang yang sedang berunding tentang masalah proyek saluran air. Orang ini ayahnya Ellie, yang bernama Hugh. Lalu pria berhelm putih di sana adalah teman dekatnya yang bernama Glenn. Ellie memiliki adik laki-laki bernama Jude. Kemudian ia pergi ke dapur dan bertemu dengan neneknya yang bernama Lynn dan ibunya bernama Kelly. Pada malam harinya, Ellie mendapat pesan video dari Rob yang berisikan tentang makhluk seperti burung yang berterbangan di langit dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian datang Hugh dan menyuruh Ellie untuk tidur. Tak lama kemudian, ibu Ellie membangunkan Ellie sekitar jam 3 pagi dan membawanya berkumpul di ruang keluarga. Dan di sana semua keluarga telah berkumpul. Mereka menonton berita bahwa telah terjadi penyerangan di kota-kota Amerika. Dan terlihat di berita tersebut, terdapat beberapa mayat yang tubuhnya telah hancur. Kemudian berita memperlihatkan seorang wanita yang menutup mulut anaknya dan memberikan pesan untuk tidak membuat suara. Tapi mereka belum tahu maksud dari semua itu. Kemudian media menampilkan sebuah video amatir para ilmuwan yang membuka sebuah gua yang sudah tertutup selama jutaan tahun. Dan makhluk itulah yang telah menyerang pusat kota. Lalu media menyuruh semua orang untuk tetap di rumah dan jangan menciptakan suara sedikit pun. Tapi mereka pikir berdiam di rumah adalah suatu ide yang buruk karena dekat dengan kota yang merupakan tempat yang berbahaya. Then the cities are the worst place to be, aren't they? Akhirnya mereka sepakat untuk pergi meninggalkan kota dan pergi ke tempat yang sunyi. Dalam perjalanan, Ellie video call dengan Rob. Rob mengatakan bahwa dirinya akan tetap tinggal di rumah dengan mengikuti arahan berita. Kemudian mereka berjanji bahwa mereka akan tetap berhubungan satu sama lain. Promise. Lalu Ellie membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa para makhluk purba itu disebut Faves karena cara mereka berkerumun. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba kawanan rusa menyeberang jalan. Itu membuat Glenn banting setir dan membuat mobilnya masuk ke dalam jurang. Hugh pun langsung keluar mobil dan berusaha menolong Glenn. Tapi karena kaki Glenn tersangkut dan pintu mobil pun tidak bisa dibuka, akhirnya Glenn pun menyuruh Hugh dan keluarganya pergi sebelum para Faves datang. Awalnya Hugh menolak, tapi karena Glenn memaksa, akhirnya Hugh pun pergi meninggalkannya sendiri. Ketika mereka semua sudah dalam mobil, tiba-tiba anjing Ellie terus-terusan menggonggong, dan itu membuat para Faves berdatangan. Keep him quiet. Keep him quiet.
Mendengar teriakan keluarga Ellie, Glenn pun akhirnya mengorbankan dirinya dengan mengambil alih perhatian para Phelps. Saat para Phelps sudah pergi, Hughes dengan terpaksa mengeluarkan anjing Ellie dari mobil. Beberapa saat kemudian Hughes turun dari mobil untuk mengecek keadaan Glenn, tapi ternyata Glenn sudah meninggal. Akhirnya Hughes pun membakar Glenn beserta mobilnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki mencari tempat untuk bermalam. Mereka sengaja berjalan kaki karena mereka khawatir suara dari mesin kendaraan dapat memancing para Phelps datang. Singkat cerita saja, mereka sampai di sebuah rumah milik seorang wanita lansia. Ketika Hughes mencoba membuka pagar, ternyata di atasnya dipasang beberapa lonceng, dan itu menarik perhatian para Phelps. Kemudian keluarlah seorang wanita lansia dari rumah tersebut dan mengusir mereka semua. Dengan bodohnya, dia mengeluarkan suara yang cukup keras hingga membuat para Phelps datang dan menyerangnya. Kemudian Hughes masuk ke rumah itu melalui lorong besi panjang yang dari luar mengarah ke halaman rumah itu. Setelah memastikan rumah itu aman, Hughes menyuruh keluarganya masuk melalui lorong tadi. Saat Joe dan Ellie masuk, mereka menemukan satu ular di dalam lorong itu. Namun dengan cepat si ular langsung dimakan oleh seekor Phelps. Dan di belakang, kaki Kelly diserang oleh beberapa Phelps. Tapi untungnya, Hughes dengan cepat menyalakan mesin penggiling dan membuat para Phelps itu masuk ke dalam mesin. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam rumah meski kaki Kelly mendapat luka yang sangat parah. Sementara di kamar, Ellie picean dengan Rob dan ternyata sedang terjadi kebakaran di rumahnya Rob dan kedua orang tua Rob sudah mati karena kebakaran itu dan tiba-tiba sambungannya pun terputus. Itu membuat Ellie merasa sedih. Keesokan harinya, Lynn mengatakan bahwa Kelly membutuhkan antibiotik untuk lukanya. Kalau tidak, maka infeksinya akan menyebar. Karena di rumah itu tidak ada antibiotik, akhirnya Hughes dan Ellie memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari antibiotik itu. Singkat cerita, mereka sampai di kota dan terlihat keadaan kota sudah sangat kacau. Kemudian mereka langsung mencari toko apotik. Setelah mereka menemukannya, mereka mencoba untuk masuk, tapi pintu depan terkunci. Mereka pun akhirnya lewat pintu belakang untuk bisa masuk ke apotik itu. Di sisi lain, ternyata ada seorang pria yang mengawasi mereka berdua dari kejauhan. Hughes dan Ellie yang sudah ada di dalam, mereka melihat beberapa mayat yang tubuhnya telah hancur. Tanpa berlama-lama, Hughes langsung mencari dan mengambil antibiotik itu. Sedangkan Ellie, ia melihat salah satu mayat itu. Dan ternyata, di dalam mayat itu terdapat banyak telur Phelps. Lalu telur itu mengeluarkan sebuah cairan yang mengenai Ellie dan buat Ellie berteriak. Hal itu membuat para Phelps berdatangan. Kemudian, Hughes merencanakan sesuatu untuk memancing para Phelps agar mereka bisa keluar dari sana. Ia membakar sebuah pelan dan mengarahkannya ke saluran air agar perhatian para Phelps bisa teralihkan. Setelah itu mereka berhasil keluar dan dihampiri oleh seorang pria yang mengawasinya dari tadi. Dengan tulisan yang ada di bukunya, pria itu mengaku dirinya adalah seorang pendeta dan mengajak mereka berdua untuk bergabung dengan jemaat sunyinya. Ya, semacam agama atau ajaran baru. Tapi karena pria tersebut terlihat aneh, Hughes dan Ellie pun akhirnya meninggalkannya. Setelah sampai di rumah, Kelly pun membaluri lukanya dengan antibiotik. Sementara di sisi lain, Ellie mengatakan kepada Hughes bahwa ia telah mendapat informasi mengenai para Phelps. Ia mengatakan bahwa para Phelps tidak menyukai udara dingin dan ada sebuah rekaman video yang memperlihatkan para Phelps mati hanyut di salju. Beberapa saat kemudian, pendeta yang tadi datang ke tempat mereka dengan membawa para pengikutnya.
Hughes pun keluar, dan lagi-lagi pendeta itu meminta mereka bergabung menjadi pengikutnya. Kemudian Hughes menuliskan dengan tegas bahwa ia menolak dan meminta pendeta itu untuk pergi. Setelah itu, pendeta tersebut menuliskan bahwa gadis itu subur. Yang dimaksud pendeta tersebut adalah Ellie. Pendeta itu berpikir kalau Ellie bisa menghasilkan umat manusia yang baru. Mengetahui hal itu, Hughes pun langsung mengambil senapan dan mengarahkannya kepada pendeta. Namun pendeta tetap tenang karena ia tahu kalau Hughes menembakkan senapan itu, maka itu akan membuat para pes menyerangnya. Setelah mereka menunjukkan lidah mereka yang sudah terpotong, lalu mereka pun pergi dari sana. Malam harinya Ellie mendapat pesan dari Rob yang berisikan bahwa Rob akan pergi ke tempat pelindungan yang ada di utara, di mana para peps tidak bisa hidup di sana karena udara yang sangat dingin. Ketika sedang tidur, Hughes mendengar ada suara di luar. Ia pun bangunkan semua orang, lalu mengecek luar rumah lewat jendela, dan ternyata ada seorang gadis kecil yang kedinginan. Dengan cepat, mereka pun membawa gadis itu masuk ke dalam. Ketika gadis itu ditanya namanya, ia tidak menjawab. Lalu Hughes membuka mulut gadis itu, dan ternyata dirinya adalah salah satu pengikut si pendeta yang dijadikan tumbal. Sementara di kamar, Ellie terbangun karena mendengar ada seorang di jendela. Ketika ia melihat jendela, ada sebuah handphone yang terpasang di jendela tersebut. Bersamaan dengan hal itu, ternyata di tubuh gadis itu terdapat banyak sekali handphone yang sudah terpasang dengan menggunakan sabuk. Dan kemudian ternyata handphone itu telah dipasang alarm yang membuat para pes berdatangan. Dengan cepat, mereka melepas handphone itu dan masukkannya ke dalam air. Tak lama kemudian datang beberapa orang yang menculik Ellie. Lin yang melihat hal itu, ia langsung mengejar dan mendorong para penculik itu hingga terjatuh. Dan di situ, Lin mengorbankan dirinya dengan berteriak sangat keras dan membuat para pes menyerang dirinya dan penculik. Kemudian pendeta itu datang dan kembali menculik Ellie. Hughes dan Kelly yang sangat merasa marah, mereka pun mengejar pendeta beserta pengikutnya itu dan kemudian membunuhnya dengan cara yang sangat sadis. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan pendeta bersama pengikutnya tersebut dan Ellie pun berhasil diselamatkan. Kemudian pada pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju utara, tepatnya di Gunung Es, seperti yang beritahu Rob untuk menjumpai tempat pelindungan. Scene akhir ditutup dengan memperlihatkan Rob dan Ellie yang sedang memburu seekor peps. I guess it's just a question of which of the two species does it first. Dan setelah itu, tamat. Nah, itu dia alur cerita dari film The Silent. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar gue makin semangat dalam buat konten. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.